Dan selanjutnya ada penyerahan juga untuk Bapak Yoga yang sudah kembali ke tanah air. Sindera mata diserahkan juga kembali yang dibagi oleh Bapak Arif. Boleh putar sedikit ya? Biasa aku Pak. Putar, tidak bisa putar. Putar tidak lewat. Kita beri aplaus untuk beliau. Ini apa malah tolak? Nggak usah diangkat. Ini muter sendiri. Ya adik begini kan ada. Terima kasih Bapak Arif. Terima kasih disampaikan kepada Bapak Arif Suyoko. Untuk acara selanjutnya, kesan dan pesan dari Duta Besar Republik Indonesia kepada beliau Bapak Dr. Haji Sujatmiko, waktu dan tempat dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Pertama yang saya hormati Pak Wakil Kepala Perwakilan Pak Idim. Yang terhormat ada dua di sini, ahli mensuarat negara, ahli majelis mensuarat agama. Harus hati-hati kalau salah, tidak punya catatan. Yang mulia para kepala kampung, ketua kampung, dan para pemangku ketua kampung, khususnya Pak Muhammad Aswin, ketua kampung Semilian, Pak Martono, Pak ketua panitia, Pak Kus. Mbah Lurahnya yang mana Mbah Lurah? Hah? Mbah Lurahnya di belakang. Mana Mbah Lurah? Oh, di belakang. Oke, makasih. Pertama kita bersyukur karena kehendak Allah SWT, karena Tuhan yang Maha Kuasa kita bisa berjumpa pada malam ini dalam suasana yang penuh canda, penuh ramai. Candanya tadi kita memiliki di daerah KB ini Cak Lontong, ya, Pak Kus. Kita punya juga jurkam Pak Napi Tupulu, yang saya kira sudah bisa jurkam untuk pemilu tahun depan, ya. Alhamdulillah kita berjumpa dan saya senang sekali bersama istri saya dan Pak Arif dan istri malam ini diadakan acara ini. Saya tidak tahu apakah sebelumnya juga ada acara pisah kenal perpisahan seperti ini di GB. Tidak ada. Ya, alhamdulillah. Saya terima kasih diadakan acara ini, dan Pak Ketua, Pak Kus, terima kasih semuanya. Semuanya yang hadir, tidak hanya hadir saja, saya dengar semuanya rame-rame berkontribusi, ya, membawa makanan. Saya dengar capek membuat tenda, mengeluarkan tenaga, uang. Tidak ada yang lain, tidak bisa yang katakan yang lain kecuali semuanya mudah-mudahan Tuhan membalas semua kebaikan Bapak Ibu. Kami terima kasih juga yang berhormat dan yang mulia yang hadir. Saya harus hati-hati ini,
Kalau kepada orang Indonesia yang terhormat. Kalau duta besar di Indonesia yang mulia. Terbalik. Kalau di sini mulai dari atas ke bawah dulu yang maha mulia. Crown Prince dulu yang amat mulia. Ya, sampai ke bawah. Yang berhormat ada dua di sini. Kalau di Bandar Muara biasanya yang berhormat itu sudah langsung Datuk Menteri. Nah, mudah-mudahan yang berhormat sini juga sebentar lagi mendapatkan Datuk. Ya. Lalu yang mulia. Terima kasih tuan-tuan hadir pada malam ini bersama-sama kami. Kami yakin tuan-tuan sangat sibuk, tapi bersama-sama kami dan kami juga bahagia. Pak Kus, kami juga senang sekali acara ini diadakan di sini. Cocok untuk ketua panitia dan semuanya. Kalau di hotel sudah biasa, tapi kalau seperti ini asik. AC-nya alami. Ya. Bapak sekalian, saya sering berjumpa di mana-mana. Hampir 5 tahun saya di sini. Kalau tidak salah Kelabi mungkin juga saya yang pertama-tama Kelabi. Betul? Ya. Saya Kelabi pertama-tama bahkan sampai kami tidak mendapatkan sinyalnya HP. Dan saya ingin Kelabi lagi, tetapi Pak Arif melaporkan tidak bisa Pak, karena sinyalnya tidak ada. Sinyal tidak ada itu kami tidak bisa meng-on-kan komputernya, meng-online komputer dengan imigrasi di Jakarta. Betul Pak Arif ya? Sehingga kami tidak bisa lagi ke Labi lagi, kecuali dalam tujuan lain ya, ke kampung-kampung, ke kebun-kebun, beberapa kali kami ke daerah Labi. Bagi saya, tadi Pak Arif katakan, kalau Pak Arif tadi mengatakan karena perpisahan saya Pak Arif ke bawah-bawah, ya, enggak Pak Arif, karena Pak Arif pula yang membantu saya habis-habisan untuk ini Pak. Jadi tepuk tangan untuk Pak Arif. Pak Arif pula yang bekerja mati-matian siang malam membantu apapun masalah yang dihadapi. Kapanpun saya kasih WA, saya telepon, Pak Arif pula yang langsung menanggapi dengan cepat. Jadi Pak Arif memang you deserve it untuk bersama-sama saya diperpisahkan. Bapak sekalian, tentu tidak akan lupa pesan-pesan saya yang saya ulang berkali-kali. Anda semuanya bekerja, ya, betul kan? Ada nggak yang kesini santai-santai? Tidak ada. Anda semuanya bekerja, dan Anda semuanya harus selalu ingat bahwa ini negara orang. Betul ya, teman-teman ya? Anda bekerja di negara orang. Jadi saya tidak akan pernah bosan mengingatkan, taati undang-undang peraturan yang ada di Brunei ini. Ya, taati undang-undang peraturan yang ada di Brunei ini. Tidak boleh tidak, karena kita orang asing bekerja di sini. Itu kalau mau. Kalau tidak mau mentaati peraturan dan undang-undang, apa akibatnya? Maru burung masih dibuka lebar-lebar pintunya. Tahu maru burung? Nah, saya datang ke sini 2018. Catatan saya masih ingat sekali, ada 44 orang Indonesia di penjara Maru Burung dan di Temburong yang wanita. Cerudong. Setiap tahun yang keluar dari penjara ada banyak. Setiap tahun pula yang masuk juga banyak. Artinya apa? Yang disebut Pak Martono tadi, yang nakal-nakal masih ada. Tapi alhamdulillah tahun ini menurut laporan Pak Arif masih tercatat sekitar 36 orang yang ada di penjara. Untuk tangan? Tidak. Anda yang di penjara tersiksa, saya malu. Saya malu. Malu pada tuan-tuan ini, ada orang Indonesia di penjara. Ada yang visanya mati, tidak pernah dicek. Paspornya mati, tidak pernah dicek.
Ya, itulah, maka jangan lupa paspor, visa dicek, jangan sampai mansuh. Karena kalau tidak, ya berujungnya ditangkap polisi, masuk penjara. Saya tidak mau dengar, mudah-mudahan nanti Pak Iding, Pak Wakil Duta Besar nanti akan meneruskan saya sementara di sini. Datanya dilihat Pak Iding, kalau datanya yang di penjara turun berarti bagus. Kalau naik berarti semakin banyak yang nakal itu nanti. Ada juga yang masuk penjara karena ini, nah tolong dicatat, rokok. Nah, yang merokok ini, Pak Martono tak senyum. Negara ini negara bersih, ya, peraturan tentang merokok sangat ketat. Rokok tidak jual di tempat umum. Jadi jangan sampai Anda merokok seenaknya, jangan sampai menyimpan rokok banyak atau membawa rokok dalam mobil. Hukumannya berat, bulanan, tahunan, atau ribuan atau puluhan ribu dolar hukumannya. Jadi saya ulang-ulang, rokok menjadi salah satu penyebab di penjara. Ya. Dan kalau bisa, ngapain sih rokok itu pakai duit kan? Bakar rokok berarti bakar duit. Iya enggak? Ngapain sih rokok? Ngapain duit dibakar? Nah, jadi kalau bisa, Brunei inilah tempat untuk Anda semuanya berlatih berhenti merokok. Ya, alhamdulillah saya nggak merokok. Di KBRI alhamdulillah tidak ada yang merokok ya. Nah, itu Pak. Jadi saya nggak merokok, semuanya nggak merokok. Kecuali yang nyuri-nyuri ke belakang ke garasi ada juga. Ada juga. Ya, bisa mati merokok. Ya. Dan kasus-kasus yang lain. Ada yang mencuri. Malu saya, ada orang organisasi mencuri. Mencurinya tidak seberapa. Mencuri hanya 50 ringgit, 20 ringgit, tidak seberapa. Tapi saya malu. Dan sekarang saya umumkan saya terbuka. Anda harus tahu untuk hati-hati. Baru saja ada satu orang tamu Indonesia di sini ditangkap polisi karena membawa uang palsu. Saya sebut saja, tapi namanya nggak saya sebut. Artinya apa? Anda harus hati-hati. Ada uang palsu, uang BND palsu yang beredar di Brunei dan juga beredar di Indonesia maupun negara-negara tetangga. Banyak orang kita yang tidak tahu, hanya dititipin saja. Tolong bawain uang ini, nanti ditukar di Brunei, dikecilkan atau ditukar menjadi dolar Amerika Serikat. Ya, kalau ada yang begitu nanti hati-hati. Sekalian kalau bisa tolak. Apalagi uang itu bukan uang receh sih, namanya uang receh karena satu. Tapi uang itu bukan 10 ringgit, 20 ringgit, uang itu 10.000 ringgit. Saya aja belum megang itu 10 ringgit. Mungkin tuan-tuan juga jarang megang duit 10.000 ringgit ya. Tapi ada beredar dan itu palsu. Jadi orang Indonesia sudah saya kena. Jangan sampai Anda dititipi, tolong ya ditukarkan di money changer uang ini. Jaminan saya Anda pasti ditangkap polisi. Nah sekarang kami dan Pak Arif juga, Pak Iding juga sedang habis-habisan membantu supaya orang ini keluar. Karena dia adalah korban, dia bukan otaknya yang membuat uang palsu itu. Ya, ini hati-hati tadi. Bapak sekalian, apalagi tidak boleh panjang-panjang karena makanannya sudah dingin nanti ya. Semuanya sudah prototin saya. Ya. Satu lagi, tahun depan, tepatnya bulan Februari tanggal 14, kita akan mengadakan pesta demokrasi. Kita akan ada pemilihan umum untuk memilih presiden dan wapresnya, memilih ketua DPR, ya, nasional, provinsi maupun kabupaten. Ya, bagi yang memiliki hak pilih, manfaatkan hak pilih Anda dengan maksimum. Pak Martono menjadi salah satu anggota PPLN yang kemarin dilantik. Jadi Pak Martono juga menjadi anggota PPLN. Kalau tidak salah ada honornya ya.
Pemilu ini memakan biaya bertriliun-triliun rupiah, kalau tidak salah 20 triliun untuk kita berdemokrasi. Jadi pesan saya, silahkan memilih yang menjadi panitia, manfaatkan panitianya dengan baik, tetap rukun, jangan gara-gara beda pilihan menjadi berantem atau tidak sapa menyapa. Ini adalah proses demokrasi untuk Anda memilih siapa presiden dan wapresnya dan siapa wakil-wakil yang nanti mewakili. Saya tahu beda pilihan, beda partai, tapi saya ingin semuanya berjalan dengan lancar. Sekali lagi saya dan keluarga ingin menyampaikan terima kasih kepada Pak Ketua Panitia, Pak Martono, Pak Lurah, tuan-tuan semuanya, semua yang hadir ya, yang telah mengadakan perpisahan ini pada malam ini. Dan sekaligus saya, istri, ingin juga menyampaikan permohonan maaf karena kami tentu dalam waktu hampir 5 tahun tidak mungkin yang tidak ada yang salah. Tapi yakinlah kalau toh ada, semuanya tidak saya sengaja. Ya, walaupun saya sudah mengajar yang terbaik, Pak Martono, tidak ada yang sempurna. Saya memang menekankan kepada semua staf senyum. Sering saya paksa setiap melayani orang dengan senyum. Pertama, senyum itu tidak bayar. Ada nggak yang senyum dikenain biaya? Senyum itu gratis. Dan dalam agama senyum itu mendapatkan pahala. Dan yang dilayani kalau kita dengan senyum akan ada. Nah itulah konsepnya. Maka itu Pak Arief pula yang sering saya kejar-kejar. Pak Arief, kalau di loket ada yang orang bicaranya keras atau yang sering marah, pasti saya bilang. Jadi bukan saya biarkan Pak Martono. Kantor itu saya monitor. Semenjak saya masuk di KBRI 2018, saya pasang CCTV. Dan CCTV itu masuk ke kamar kerja saya. Ya, yang melayani tidak baik, yang tidak senyum, tampak. Pengunjung yang kelihatan marah, mau berantem, tampak. Ya, setiap ada masalah langsung saya telepon. Ini Pak Arief, Pak itu. Ada apa itu? Kemana ada sesuatu gerakan yang kayak berantem gitu, ada seorang amah yang lari, diselesaikan masalahnya tapi meronta-ronta gitu. Ada yang banting kertas, semua saya lihat di video. Ada apa? Saya minta laporan sekarang. Kalau saya tidak di kamar saya, itu video CCTV saya kontrol dari HP saya, dimanapun saya berada. Ya. Jadi itulah maka Pak Arief CS semuanya maksimum bekerja melayani. Dan kami memang selalu ingatkan optimal ya melayani masyarakat. Capek. Saya selama hampir 5 tahun memang jarang punya 1 minggu libur. Karena saya ingin tulungan. Saya ingin ke kampung-kampung, ke masyarakat, ya, membantu apa yang bisa kita bantu. Jadi dengan segala apa yang kami ubah, tetap kami ada kekurangannya. Saya mohon maaf dan kami akan terus tingkatkan. Selepas saya pergi nanti, saya titipkan Pak Irwan Iding, kantornya dijaga terus. Kalau mencari dubes yang sama dengan saya, tidak ada. Saya jamin tidak ada. Tetapi yang lebih baik dari saya, insya Allah ada. Ya, amin ya. Amin. Saya masih banyak kelemahannya dan mudah-mudahan saya jumpa kembali, ya apakah di sini ataukah di tempat lain. Tentu saya sudah mendapatkan apa yang saya rasakan di sini, sama dengan Pak Arief tadi. Kesan dan pesan saya yang paling utama juga di sini itu adalah kenikmatan saya dan istri saya dan keluarga saya bersama-sama masyarakat Brunei yang baik-baik dan orang Indonesia. The one that I'm going to miss in Brunei is to miss many good people. Orang Brunei yang di mana-mana baik, sama juga penuh dengan senyuman, dan Anda semuanya yang di mana-mana saya lihat baik-baik. Jadi jagalah baik-baik ini, jagalah nama baik Indonesia, tetap kompak, tetap profesional, kerja dengan jujur, ya, dan taati peraturan-peraturan yang ada. Setuju ya? Siap ya? Siap. Tuan-tuan, informasi saja, tuan-tuan, saya kemarin sudah lapor kepada Ketua Duli yang Maha Mulia Sultan
tentang langkah-langkah yang telah kami lakukan selama hampir 5 tahun di Brunei. Salah satunya yang kami laporkan adalah nilai perdagangan Indonesia Brunei tahun 2018 sampai tahun 2022 ini naik 10 kali lipat. Ya. Dulu nilainya 2018 nilainya hanya 80 juta US dollar nilai dagang kedua negara. 2022 nilai dagang itu naik menjadi 800 juta dolar. Ya. Satu. Yang kedua yang juga kami laporkan kepada Bapak Waduli adalah Indonesia telah berhasil menanam padi, ya, di Basan 200 hektar, di Labi akan menanam 500 hektar, dan di Kandel sudah dicoba 30 hektar. Sudah berhasil, dan padi Indonesia yang disebut dengan Sembada 188 telah diimpor ke Brunei lebih dari 160 ton benih. Yang kemarin kepada Sultan, kepada menteri-menteri di bawahnya, Dato' Amelio, Dato' Manap, saya usul lagi untuk membuka lahan padi di Kandol itu memerlukan biaya yang banyak, more than 100 US dollar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bi subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna minkum. Tadi sudah pesan katanya tidak boleh panjang gitu kan. Oke. Untuk Anda menyempurnakan berkahnya, kita doa makan untuk semua para tamu undangan. Bismillahirrahmanirrahim. Beserta orang yang bersedekah-sedekah semua semoga mendapat panjang umur, rezeki yang banyak, dan dijauhkan daripada apa-apa balak Allah Ta'ala Azza wa Jalla. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka min barakati hadhil atmah waj'alhu minal halal wa jannibhu minal haram wa timniyatahu wa taqabbal diyafatahu waghfir lana wa lahu wa limutana mawtahu birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka as-sihhah wal 'afiyah wal mu'afah ad-da'imah fil ahli wal mali wal muslimin ajma'in ya arhamar rahimin. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna. Tafadhal. Hadirin yang